Ya, pemirsa, video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing viral. Pengusaha lokal diduga minta dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah tanpa lelang. Jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Gitu. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Dan ini viral di media sosial, pemirsa. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami ekonom Center of Economics and Law Studies, Nailul Huda. Assalamualaikum, selamat sore Bang Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Bang Huda, kalau kita lihat tadi bagaimana ini ada tindakan yang cukup represif ya, bukan dari preman tapi oknum ya, seperti itu, pengusaha lah yang melakukan tadi, mengatasnamakan, menyebutkan bahwa Kadin memalak investor. Bagaimana Anda melihat praktek ini? Ya, yang pertama adalah posisi Kadin ya. Ya. Kadin di sini kan memang sangat strategis bagi pembangunan nasional. Jadi menjadi mitra strategis pemerintah gitu kan. Nah, kedudukan Kadin ini kan juga ditegaskan dalam undang-undang gitu kan. Artinya memang secara politik ini pemerintah ataupun DPR dan Kadin ini mempunyai satu visi yang sama harusnya, yaitu adalah pembangunan nasional yang memang salah satunya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini digarap di investasi. Yeah. Bang Huda? Jadi investasi ini... Ya, boleh diulangi sedikit tadi Bang Huda, mohon maaf agak terputus. Ya, saya rasa terkait dengan posisi Kadinnya, Mas Juno. Jadi posisi Kadin ini kan posisi yang strategis gitu ya, bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi secara nasional. Jadi kedudukan Kadin pun itu tidak main-main, ini diatur oleh undang-undang. Artinya ini Kadin ini mempunyai peran yang penting untuk pembangunan ekonomi secara nasional, termasuk saat ini dalam hal menarik investasi. Nah, saya rasa sebenarnya sebagai lembaga yang diatur oleh undang-undang dan menjadi mitra strategis dari pemerintah, tentu memalukan ketika ada anggota Kadin, oknum Kadin ya, yang memang tidak mendukung agenda tersebut. Malah ini kita kan punya agenda bersama, yaitu memberantas premanisme yang ada di lingkup investasi. Nah, tapi masalahnya adalah ini anggota ataupun oknum Kadinnya yang menjadi premannya. Nah, ini tentu memalukan sebenarnya dan menjadi atensi khusus bagi Kadin nasional yang harusnya juga sudah memberikan peringatan kepada oknum tersebut.
Oke, karena kalau kita bicara investasi ya, tidak hanya bicara tadi bagaimana ada oknum, premanisme juga jadi masalah kan. Kita tahu beberapa kasus juga di tanah air akhirnya mengganggu iklim investasi karena banyak oknum yang bukan hanya pengusaha, premanisme juga minta jatah. Nah, Anda melihat Bang Huda bahwa praktek-praktek seperti ini tentunya pasti mengganggu kepercayaan investor menurut Anda? Ya, permasalahan investasi di Indonesia itu adalah biaya investasi yang terlampau tinggi, Mas. Baik. Jadi kita bisa disebut sebagai salah satu negara yang high cost ekonomi. Biaya investasi ini salah satunya ditimbulkan dari adanya pungutan liar, pungli-pungli, pemerasan yang dilakukan oleh preman, ataupun yang kemarin terjadi dilakukan oleh oknum pengusaha lokal. Nah, ini memang menjadi salah satu, kalau boleh saya bilang sebenarnya masalah krusial, masalah krusial di Indonesia yang kita lihat harusnya bisa diselesaikan. Karena kalau ini tidak diselesaikan, maka yang terjadilah inefisiensi ekonomi. Inefisiensi ekonomi itu apa? Efisiensi ekonomi itu adalah ketika kita mengeluarkan modal 10 yang seharusnya menjadi PDB 10 juga. Tapi yang terjadi adalah ketika modal kita 10, PDB-nya cuma 5. Artinya ini tidak efisien. Makanya kita mengenal incremental capital output ratio atau ICOR kita yang tinggi gitu kan. Artinya kita tidak efisien. Jadi untuk membentuk 1 rupiah PDB memerlukan investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain yang nilai ekornya itu rendah. Oke, jadi memang biaya investasi kita seperti itu. Nah, kalau Anda melihat praktek-praktek seperti yang ada di Cilegon ini, apakah hal-hal ini juga dari catatan Anda, Bang Huda, Anda mendapat laporan apakah juga lumrah terjadi di daerah lain sebenarnya pemandangan seperti ini? Ya, saya tidak ada data resminya, tapi yang jelas sebenarnya ketika di Cilegon ini bisa dilakukan seperti itu, tentu ini saya rasa bisa terjadi di tempat mana saja. Jadi yang tempatnya yang dia ada industrinya, ini pasti praktek-praktek seperti ini marak terjadi. Saya nggak bilang lumrah ya, karena kalau lumrah itu maklum gitu. Jadi praktek seperti ini marak terjadi. Terlebih kalau kita lihat sebenarnya di daerah-daerah yang sangat tergantung sekali dengan industri pengolahan. Seperti Cilegon misalkan. Cilegon ini kan dia 56%. Ini dia PDRB-nya ini ditopang oleh industri pengolahan. Jadi di situ banyak pabrik dan sebagainya. Yang ini menjadi penopang ekonomi dari daerah kota Cilegon. Dan saya rasa ini juga terjadi di daerah-daerah yang mempunyai struktur ekonomi yang serupa. Yaitu di situ banyak industri dan sebagainya. Terus kemudian ada permintaan dari pengusaha lokal yang saya rasa terutama di Pulau Jawa ya, yang dia jauh dari atensi pemerintah pusat ataupun dari masyarakat di pusat. Ini yang pasti dia tidak tercium oleh media ataupun oleh masyarakat ataupun di pemerintah pusat. Jadi ini yang saya pikir terjadi di berbagai daerah. Bisa terjadi di berbagai daerah. Ya, industri yang wilayah yang banyak industri pengolahannya rawan lah seperti itu ya, Bang Huda. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Bang Huda, kita simak kembali pernyataan Ketua Umum Kadin ya, Nindya Bakri terkait kasus ini dan bagaimana Kadin menyikapi tadi bahwa bukan sikap organisasi tapi oknum katanya. Kita lihat bersama. Di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten kota sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK Hukum dan Organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Supaya tidak ada intimidasi. Ada beberapa kesepakatan sebelumnya, tapi tidak ada jawaban. Gitu. Dari kita pengusaha lokal berharapnya ketika ada investasi itu kita diajak bicara lah, kita diajak kumpul gitu kan.
Oke, Bang Huda, menarik ya. Tadi ada dari Kadin ya, Anindya Bakri menyebut bahwa itu bukan sikap organisasi tapi oknum sedang melakukan investigasi dan langkah-langkah. Tapi ada yang terakhir juga, bagaimana pengusaha lokal tadi meminta agar dilibatkan karena ya mungkin karena mereka adalah warga lokal, ya, kearifan lokal lah seperti itu. Bagaimana Anda melihat dua sikap yang harus kita pahami bersama ini? Ya, yang pertama seperti ini, Mas. Jadi kita setuju tadi Pak Anin juga menyampaikan bahwa di Kadin ini fokusnya juga menjaga iklim investasi gitu kan. Bagaimanapun juga mereka adalah pengusaha juga. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah iklim investasi ini harus dibangun dengan ekonomi yang lokal juga. Artinya lokal ini bukan hanya pengusaha lokal, tapi juga dari yang kearifan lokal, misalkan bahan baku dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya tidak masalah ketika pengusaha lokal itu dia ikut terlibat asalkan caranya benar. Cara yang benar itu seperti apa? Misalkan tender dan sebagainya. Karena apa, Mas? Karena ketika itu tidak dilakukan dengan tender, artinya tidak ada persaingan usaha yang masuk di situ untuk memenangkan tender tersebut. Yang sejatinya bisa jadi nih, misalkan pengusaha lokal itu menawarkan harga yang lebih tinggi. Dan bisa jadi sebenarnya pengusaha di luar daerah Cilegon, dia bisa menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang serupa. Makanya ini kalau saya setuju kalau misalkan pengusaha lokal itu dilibatkan sangat setuju sekali. Tapi dengan cara yang bijak gitu kan, dan juga cara yang benar. Jangan sampai ini ketika dipaksa tanpa ada tender, yang terjadi adalah inefisiensi untuk pembangunan proyek tersebut. Yang ini akan menimbulkan kerugian bagi pemilik proyeknya. Ini catatan. Jadi boleh tadi ya pengusaha lokal, tentunya pemberdayaan lokal penting kearifan, tapi dengan proses yang benar, ada tender. Kalau kita lihat yang kemarin juga ancamannya juga tanpa lelang, tanpa tender, itu salah ya Bang Huda ya. Nah Bang Huda, sebelum kita lanjutkan, kita simak pernyataan Gubernur Banten berikut ini, Andra Soni. Nanti kita bahas hari ini saya menyayangkan kejadian tersebut ya, karena kita semua sedang berupaya bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha dan kemudian investasi. Oke. Memberikan rasa nyaman untuk para pelaku usaha dan juga investasi. Jadi sebenarnya Kadin, ya pemerintah juga sikapnya sama tadi, ingin membuat iklim yang sehat, yang baik seperti itu. Tapi juga pengusaha lokal ingin dilibatkan, tapi harus dengan tender ya, seperti proses yang benar ya Bang Huda. Nah Bang Huda, kalau kita lihat praktek ini, ada mediasi lah sekarang ya seperti itu. Polisi juga menggelar mediasi. Menurut Anda, ketika belajar dari kasus ini, perlukah kita mediasi atau memang harusnya ada tindakan yang lebih tegas agar praktek ini tidak terulang gitu? Ya, tentu kalau kita lihat kalau mengarahnya sudah diintimidasi, tentu ada tindakan yang memang lebih dari sekedar mediasi gitu. Tindakan ini bisa tindakan secara pidana dan sebagainya kalau memang di situ terindikasi adanya pemerasan. Nah, yang kedua, ini kan kalau misalkan kita lihat dampaknya ini kan bisa menyebabkan investor itu enggan masuk ke Indonesia dan sebagainya. Yang ini bisa menjadi kerugian bagi ekonomi kita. Makanya saya rasa sebenarnya mediasi diperlukan, tapi kalau memang sudah mengarah ke tindak pidana, ini tentu harus ada pengadilan di pidananya gitu. Jadi memang ini harus sesuai porsinya, Mas. Tapi kalau secara pribadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh Kadin adalah memang memberikan satu guideline ataupun juga memberikan ketegasan bagi oknum tersebut. Kalau dikatakan oknum ya, ini terhadap keanggotaan di Kadin, itu yang paling penting sebenarnya. Dan saya rasa untuk pemerintah daerah juga harus bisa menjaga agar tidak hanya untuk Kadin ini, tapi juga ormas-ormas dan sebagainya itu harus diberantas gitu kan, apabila mereka meresahkan, termasuk juga polisi. Masa kita sampai kalah gitu dengan preman, kan nggak lucu juga Mas Yuno. Jadi saya sih menganggapnya ketika kemarin premanisme itu marak sekali, saya menganggapnya pemerintah kita sudah kalah dengan preman, dan ini sangat lucu bagi negara yang katanya negara hukum. Oke, tapi kalau kita lihat satu mungkin Bang Huda, kita lihat bagaimana tindakan pemerintah saat ini ya, ada langkah lah seperti itu. Plus juga ekonomi kita ya, let's say slowing down. Anda melihat bahwa kalau kita punya game plan yang lebih baik lagi, khususnya Kadin, apakah nanti iklim investasi kita bisa terbantu dengan perbaikan, salah satunya tadi perbaikan dari ya premanisme, ormas ya.
pungli atau tadi orang oknum-oknum yang nakal ini, Bang Huda? Ya, kalau tadi saya sebutkan bahwa permasalahan ekonomi dan industri di kita adalah high cost ekonomi. Jadi kita adalah negara ekonomi dengan biaya yang tinggi. Ketika kita mau berinvestasi, biayanya sangat tinggi sekali. Ada preman A, preman B, kadang ada pejabat A, pejabat B, gitu kan. Nah ini yang membuat biayanya cukup tinggi. Karena kan perusahaan pasti akan menganggarkan hal tersebut sebagai biaya, gitu kan. Biaya yang sebenarnya tidak usah dikeluarkan, tapi ternyatanya dikeluarkan, gitu kan. Nah ini yang membuat kita menjadi high cost ekonomi. Makanya kita juga perlu bantuan nih dari Kadin ini untuk bisa memberikan ya tadi perlindungan bagi pengusaha, termasuk juga pengusaha yang akan datang. Jangan lupa itu pengusaha yang dipalak juga anggota Kadin kan, bisa jadi anggota Kadin, dan itu juga salah satu dari ekosistem pengusaha di Indonesia. Jadi saya rasa harusnya ya sesama pengusaha tidak saling memeras seperti itulah. Jadi saya rasa sih sebenarnya itu hal yang memalukan ya bagi Kadin Cilegon. Walaupun ya kalau disebut oknum ya silakan aja. Tapi saya sebutkan Kadin Cilegon itu hal yang memalukan sebenarnya. Ya apalagi viral, dan kalau kita lihat tadi bagaimana sekarang ini cukup memalukan untuk iklim usaha kita. Bang Huda, terima kasih. Semoga perbaikan yang dianggap mungkin bagi sebagian orang ya hal yang sepele gitu. Tapi kalau kita lihat tadi Anda jabarkan sangat krusial karena kaitannya dengan cost yang harus dikeluarkan tadi, yang harusnya misalnya 10, it should be only 10, it could be 15 gitu kan. Baik, Bang Huda, terima kasih atas waktunya. Ekonom Center of Economics and Law Studies Nailul Huda. Selamat beraktivitas kembali, Bang Huda. Ya, selamat sore.